Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, akan membawakan presentasi mengenai studi kasus kenakalan remaja akibat kelompok pertemanan siswa. Anggota kami terdiri dari pertama Muhammad Wasul dengan NIM R0220081, saya sendiri Namira Zahra dengan NIM R0220087, dan yang terakhir Novera Jotri dengan NIM R0220093. Next. Ya, di sini ada identitas jurnal yang kami bawakan. Penulisnya ditulis oleh Ali Malihah Wilodati dan Gita Larasati Jerry. Penerbitnya dari UNES Semarang. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui penyebab kelompok pertemanan siswa memiliki pengaruh dalam memicu terjadinya tindak kenakalan remaja. Metode penelitian yang dibawakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif atau wawancara dan observasi. Oke, yang pertama adalah introduction. What's the problem? Dan apa itu masalahnya? Remaja sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang sepertinya akan sulit untuk diwujudkan dengan melihat kenyataan yang terjadi pada saat ini. Perilaku nakal dan menyimpang di kalangan remaja saat ini cenderung mencapai titik yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena remaja kurang selektif dalam memilih kelompok pertemanan dan yang memasukinya, serta ikut menjalankan norma yang diciptakan oleh kelompok sendiri tanpa berpedoman kepada norma-norma yang berlaku secara umum. Next. Oke, yang pertama dari remaja. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik. Yang kedua, menurut Mox dan kawan-kawan, tahun 2002 dalam Jurnal Nilai Budaya Jawa dan Perilaku Nakal Remaja Jawa atau oleh Rahim dan Nasrori 2007 menyatakan bahwa batasan usia remaja adalah di antara 12 sampai 20 tahun. Masa remaja adalah salah satu tahap di mana individu akan merasa sangat butuh untuk maupun memasuki suatu kelompok untuk mempelajari orang lain dan menemukan jati dirinya sendiri. Next. Nah, salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kenakalan remaja adalah pergaulan remaja dengan kelompok pertemanan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Next. Oke. Mengapa? Karena yang pertama, manusia adalah makhluk sosial sehingga secara naluriah manusia akan hidup berkelompok. Kedua, adanya rasa nyaman kepada kelompok tersebut sehingga konformitas dalam berkelompok menjadi hal yang paling penting bagi remaja. Yang ketiga, kelompok memberikan sugesti kepada tiap anggota kelompoknya untuk memunculkan norma kelompok di dalam diri mereka masing-masing. Next. Did you know atau apa yang kalian tahu? Kenakalan remaja yang terjadi ini memperlihatkan mulai bobroknya model generasi penerus bangsa. Jika dari remaja sudah melakukan tindak kenakalan, maka di setiap tahapan kehidupannya ia akan dengan mudah melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Siswa yang melakukan tindak kenakalan memiliki motivasi dan minat belajar yang rendah, sehingga banyak siswa yang bolos dari sekolah bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Next. Ada lagi nih, did you know-nya? Pada lingkungan sekolah saat ini, sebenarnya banyak terdapat kelompok-kelompok kecil pertemanan siswa, namun tidak terlalu dinampakkan secara jelas oleh siswa. Dan tiap individu juga mempunyai kelompok-kelompok pertemanan sendiri di luar lingkungan sekolah. Remaja beranggapan bahwa teman-teman di sekolah banyak yang bersifat egois, sehingga kualitas pertemanan mereka tidak sebaik kualitas pertemanan dengan anak-anak di luar lingkungan sekolah. Kelompok-kelompok kecil tersebut memiliki perilaku dan norma yang bervariasi. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Wasul. Baik, terima kasih kepada Saudari Namira telah memberikan transisinya kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan individu itu hendak mematuhi norma dalam kelompok pertemanannya. Nah, antara lain yang pertama ialah perasaan nyaman yang dia dapatkan dari kelompoknya.
Kemudian yang kedua adalah reward atau penghargaan yang didapatkan di dalam kelompok. Kemudian solidaritasnya dalam kelompok. Kemudian adanya ancaman dari anggota kelompok kalau dia itu tidak ingin atau tidak mematuhi norma kelompok. Terus kemudian ada sanksi dan hukuman dari anggota lain kalau dia tidak mematuhi norma kelompoknya. Kemudian ada perasaan ingin dianggap dalam kelompoknya itu. Kemudian yang terakhir, reward dan hukuman yang didapatkan oleh anggota kelompok itu tadi ternyata menyebabkan anggota itu mau mematuhi norma dalam kelompok pertemanannya. Kemudian yang selanjutnya itu ialah mengenai teori dan istilah khusus. Jadi dari dalam jurnal ini ternyata ada beberapa teori ataupun istilah khusus juga yang perlu kita ketahui. Mari kita simak bersama. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya kenakalan remaja ini membawa kita pada dua kata yang saling berhubungan, yaitu juvenile dan delinquency. Nah, Hasan Wills tahun 2010 halaman 89 mengungkapkan bahwa kenakalan remaja itu ialah kelakuan atau perbuatan antisosial dan antinormatif. Nah, kalau kita tinjau dari awal, juvenile itu berasal dari bahasa Latin yaitu juvenilis, yang artinya adalah anak-anak. Jadi anak muda atau belum dewasa. Kemudian ada delinquent. Nah, berasal dari kata bahasa Latin yaitu delinquere yang berarti mengabaikan, kelalaian, kealpaan, melanggar, dan kejahatan. Kenakalan remaja adalah perbuatan mengabaikan dan dia itu melanggar norma yang berlaku yang dilakukan oleh para remaja itu sendiri. Kemudian yaitu mengenai istilah yang lainnya. Nah, bergabungnya siswa menjadi anggota geng motor yang termasuk salah satu bentuk kenakalan remaja itu ternyata adalah salah satu jenis dari kenakalan remaja yang lainnya. Nah, disebut dengan delinkuensi sistematik. Nah, artinya ialah tindak kenakalan remaja yang tergabung dan terbentuk dalam organisasi atau geng remaja itu tadi. Nah, dalam kelompok tersebut tingkah laku anggotanya itu memiliki norma yang sudah diciptakan bersama-sama. Kemudian Savitri pada tahun 2012 itu mengungkapkan kalau lingkungan eksternal adalah faktor yang cukup berpengaruh dalam membentuk perilaku remaja tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan pertemanannya itu tadi yang dimasuki siswa memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan kepribadian dan psikologis siswa itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagaimanapun perilaku kelompok yang muncul itu ternyata mencerminkan pula perilaku individu-individu yang mereka notabene sebagai anggota dari para remaja tersebut. Kemudian ada pula istilah yang lainnya. Nah, menurut Homanus tahun 1967 yang dikutip oleh Rizer, bahwasanya konsep sosiologi tentang norma teori pertukaran. Nah, contohnya ialah faktor sosial. Nah, norma sosial dan norma kelompok yang pastinya itu memaksakan kecocokan perilaku terhadap banyak orang. Persoalannya itu bukan keberadaan paksaannya, tetapi penjelasannya. Norma itu secara otomatis memaksa individu jadi personal untuk menyesuaikan diri jika mereka berbuat ini karena mereka merasa mendapatkan keuntungan dengan menyesuaikan diri itu, dan psikologilah yang menjelaskan pengaruh perilaku yang dianggap menguntungkan. Kemudian Salim pada tahun 2008 mengungkapkan bahwasanya teori pertukaran ini dimulai dari hubungan persahabatan yang dibangun minimal itu dua orang. Orang biasanya itu punya sahabat yang paham akan seluk-beluk keberadaannya masing-masing. Orang yang bersahabat tadi itu sebetulnya dia itu telah melakukan pertukaran untuk dapat bertahan pada nilai persahabatan mereka. Nah, dalam hal ini itu kedua orang yang bersahabat tadi itu sebenarnya sudah mempraktikkan nih adanya pertukaran dalam hubungan antar pribadi. Nah, terbentuknya kelompok pertemanan itu tadi disebabkan karena proses pertukaran sosial antar individu. Jadi perilaku kelompok yang dilakukan anggota dan mendapatkan penghargaan itu tadi juga dari kelompoknya. Kemudian yaitu istilah yang lain yang mesti kita temukan adalah terkait hubungan akrab yang terbentuk dari proses pertukaran dalam hubungan antar remaja. Jadi teori ini memberikan penghargaan satu sama lain, yakni hubungan dengan persahabatan. Nah, Wahidin dalam jurnalnya itu menyatakan kalau lingkungan itu merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi perilaku. Jadi erat sekali nih kaitannya kedekatan lingkungan. Orang itu akan cenderung menyenangi mereka yang tempat tinggalnya itu berdekatan. Jadi selama remaja tergabung dalam kelompok yang notabene itu kelompok menyimpang, maka
remaja itu akan terus menerus berada dalam ruang lingkup yang menyimpang. Kemudian ada juga salah satu teori penyimpangan sosial, yaitu namanya teori diferensiasi asosiasi. Nah, dalam teori ini, kelompok yang menyimpang itu akan menyebabkan individu melakukan penyimpangan juga. Jadi ada kaitannya dengan keterkaitan seperti itu, korelasi. Nah, menurut Sutherland, ya dia menyatakan kalau penyimpangan itu ada konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang tadi. Nah, terutama dalam subkultur atau suku daya atau di antara teman-teman sebayanya yang juga menyimpang. Nah, kemudian ada penelitian studi kasus. Nah, untuk slide mengenai penelitian studi kasus ini akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Novera Jyotikasari. Kepada Novera, mungkin untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penelitian atau studi kasus. Lokasi penelitian ini yaitu di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Bandung. Sekolah ini memiliki 2 jurusan kompetisi keahlian, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan atau otomotif dan jurusan teknik komputer jaringan atau TKJ. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang siswa dan 3 orang pihak sekolah. Berdasarkan pencatatan buku kasus sekolah, serta observasi penulis, maka dapat dikatakan bahwa siswa berjenis kelamin laki-laki lah yang sering melakukan pelanggaran. Next. Nah, bentuk kenakalan remaja yang ditemui pada SMK di Bandung ini antara lain yang pertama, terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, tidak lengkapnya pemakaian atribut sekolah. Yang ketiga, bolos sekolah. Ada yang bolos 16 hari, bahkan sampai 1 bulan. Yang keempat, berkelahi. Yang kelima, berkeliaran dan kabur pada saat jam pelajaran. Yang keenam, tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang ketujuh, merokok di area sekolah, khususnya di kamar mandi. Yang kedelapan, berbohong. Yang kesembilan, berkata-kata yang tidak sopan. Yang ke-10, melakukan pelanggaran terhadap tata tertib lalu lintas. Yang ke-11, meminum minuman keras dan menyimpan gambar porno di handphone. Yang ke-12, bergabung menjadi anggota geng motor yang berperilaku menyimpang. Next. Wujud perilaku dan norma tiap-tiap kelompok yang dibentuk oleh remaja, baik kelompok di sekolah maupun kelompok di luar lingkungan sekolah, sangat bervariasi, dari perilaku dan norma yang bersifat positif hingga perilaku dan norma yang bersifat negatif. Namun, perilaku dan norma yang dibentuk oleh kelompok remaja lebih banyak bersifat negatif. Hal ini karena mereka ingin melakukan segala hal yang mereka inginkan dan menyenangkan menurut mereka. Mengapa kelompok tersebut terbentuk? Jadi, sebuah kelompok terbentuk karena adanya beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah kedekatan anggota kelompok secara geografis. Mereka sama-sama berada dalam suatu wilayah yang sama atau berdekatan, sehingga interaksi yang mereka lakukan lebih sering dibandingkan dengan berinteraksi dengan individu yang berada di wilayah luar. Faktor yang kedua yaitu, setiap anggota dalam kelompok merasakan adanya kesamaan-kesamaan antara mereka, misalnya kesamaan minat, bakat, usia, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan timbulnya rasa keanggotaan dalam kelompok. Dalam sebuah kelompok, ada 3 konsep utama yang dapat mendeskripsikannya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok, interaksi antar anggota kelompok, dan perasaan-perasaan yang ditimbulkan dengan adanya interaksi, serta perasaan-perasaan yang ditimbulkan dengan adanya interaksi dan kegiatan yang dilakukan anggota kelompok. Ketiga konsep itu berkaitan satu sama lain dan membentuk suatu sistem sosial kelompok tersebut. Next. Hasil kesimpulan. Hasil kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah remaja akan mematuhi norma dan perilaku kelompok pertemanannya karena ia mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kelompok tersebut dan akan mendapatkan hukuman jika tidak menjalankan norma dan perilaku kelompok tersebut. Individu akan berperilaku sesuai dengan penghargaan sebagai penguat dalam berperilakunya dan hukuman jika ia tidak melakukan perilaku kelompok tersebut. Hubungan yang terbentuk didasarkan pada proses pertukaran awal yang terjadi pada antar individu dan menciptakan norma serta perilaku kelompok tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.